Seorang ibu di Surabaya, Jawa Timur membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku usai bertengkar dengan suaminya. Seorang ibu berinisial EK ini ditangkap tim Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Polisi menangkap pelaku pembunuhan bayi berdasarkan keterangan nenek korban yang juga diancam dibunuh pelaku jika melapor polisi. EK tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Jasad bayi tak berdosa itu ditemukan Sabtu malam meninggal di dalam kamar rumahnya, Jalan Siwalan Kerto Tengah, Gang Anggur, Surabaya. Dari hasil otopsi tim Inafis, korban meninggal dunia akibat dianiaya akibat pukulan di bagian belakang. Motif penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku usai cekcok dengan suami. Ibunya melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri. Dan itu bukan terjadi satu kali, tapi itu sudah terjadi berulang kali. Sehingga hasil daripada orang TKP itu menemukan bahwa salah satu faktor korban itu meninggal dunia adalah terjadinya penganiayaan. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti. Kini atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dan untuk mengetahui terkait perkembangan terkini kasus pembunuhan oleh ibu kandungnya, kami sudah terhubung dengan Kapolsek Wonocolo, Kompol Royke Hendrik Francisco. Selamat sore Pak Royke. Selamat sore Mas Kompol. Iya Pak Royke, dalam nalar kita nggak mungkin ibu kandung tega untuk menghabisi nyawa bayi ya. Namun dalam kasus ini sungguh tragis begitu ya. Yang ingin saya tanya, apa betul hanya karena bertengkar dengan suaminya? Ya Mas, kita polisi dalam hal ini melakukan penyelidikan dan penyidikan itu berdasarkan fakta-fakta yang kami gali di lapangan. Jadi hasil temuan fakta yang didapatkan dari penyidik Polsek Wonocolo di lapangan pada saat memanggil saksi, baik ibu kandung daripada pelaku maupun daripada pelaku itu sendiri, menyatakan bahwa yang bersangkutan itu tega untuk melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri itu karena faktor stres. Ketika dia bertengkar dengan suaminya, anak bayi ini rewel. Jadi akhirnya pelampiasan itu kepada anaknya karena faktor tidak tahan mendengar tangisan daripada anaknya gitu Mas. Pada saat dia bertengkar dengan suaminya gitu Mas. Itu fakta daripada yang kami temukan daripada pelaku. Sedangkan daripada saksi yaitu ibu kandung daripada pelaku itu mengatakan bahwa pertengkaran perlakuan antara anak pertama, perlu diketahui Mas bahwa suami istri memiliki 2 anak. Anak yang pertama berumur 1,5 tahun, anak kedua bayi yang berumur 5 bulan yang meninggal. Jadi perlakuan antara anak pertama dengan anak kedua itu berbeda. Artinya bahwa anak kedua ini kalau hasil daripada olah TKP di TKP-nya maupun daripada fakta yang ditemukan daripada penyidik Polsek Wonocolo, anak kedua ini mengalami gizi buruk gitu Mas, bayi stunting gitu Mas. Jadi di sini pengakuan daripada neneknya, ibu pelaku ini bahwa ada perlakuan yang berbeda antara perlakuan pada anak pertama dan anak kedua. Oke. Sampai di sana, jadi bukan semata-mata bahwa pelaku dalam hal ini mengalami kekerasan dari suaminya sehingga anaknya menjadi pelampiasannya. Kalau yang kami dapatkan dari keterangan saksi dalam hal ini ibu kandung, bahwa itu yang disampaikan sama pelaku bahwa dia mengalami stres daripada suaminya. Sementara ini penyidik Polsek Wonocolo masih mendalami. Tapi kondisi kejiwaannya baik-baik saja? Untuk saat ini, sampai saat ini jam ini Mas, alhamdulillah masih baik. Oke.
pelaku sadar melakukan perbuatannya ya. Tapi yang ingin kita tanya juga bahwa Anda sebutkan kekerasan dilakukan berulang kali kepada korban. Dalam hal ini bayi berusia 5 bulan, anak kandungnya sendiri ya, yang kita tidak pikir mungkin dilakukan oleh ibu kandungnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, masa tidak ada yang berusaha untuk menghentikan kekerasan itu? Gini Mas, untuk kondisi terakhir daripada ibu ini, untuk kita bisa menentukan seperti yang disampaikan sama Mas bahwa apakah ibu ini dia sadar atau tidak pada saat dia melakukan penganiayaan kepada anaknya. Saat ini langkah yang dilakukan penyidik Polsek Wonocolo itu akan melakukan tes pemeriksaan jiwa terhadap pelaku ini Mas. Artinya kita belum bisa memberikan kesimpulan bahwa ibu ini sehat secara psikis dan fisik. Tapi kami akan melakukan tes kejiwaannya ini. Apabila hasilnya sudah ada Mas, kami akan bisa menentukan langkah selanjutnya gitu Mas. Tapi kami dengar bahwa nenek korban juga mengetahui insiden kekerasan yang dilakukan berulang kali terhadap korban. Dalam hal ini cucunya. Betul demikian ya? Iya Mas, jadi neneknya itu ibu kandung daripada pelaku ini sempat diancam akan dibunuh apabila memberitahukan soal kabar kematian daripada anaknya, cucunya nenek ini pada orang lain. Jadi pelaku ini sempat mengatakan bahwa akan membunuh ibunya kalau disampaikan ke orang lain bahwa anaknya ini udah meninggal gitu Mas. Ya. Terima kasih Pak Royke, Kompol Royke, Kapolsek Wonocolo. Dari sini kita belajar kasus kekerasan anak tidak boleh ditolerir. Siapapun yang menyaksikannya, termasuk keluarganya, secepat mungkin berupaya untuk menghentikannya. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Royke.